kali ini kita punya sebuah materi studi kasus nyata yang sangat relevan. Sangat relevan dan jujur saja cukup menguras emosi. Benar. Ini tentang perjuangan seorang ayah yang berusaha mendampingi anak remajanya yang terjebak dalam pola hidup destruktif. Ya, Sepintas, mungkin ini terdengar kayak dinamika keluarga pada umumnya. Tapi ketika kita membedahnya, ini adalah sebuah potret mikroskopis tentang psikologi stres. psikologi stres, disregulasi emosi, dan bagaimana kerasnya kehidupan kota besar itu bisa benar-benar menghancurkan batasan mental seseorang. Tepat. Dan saya rasa penting untuk menegaskan sejak awal, mengapa Anda perlu ikut membedah kasus ini. Bahkan jika Anda belum memiliki anak atau mungkin tidak berencana memilikinya. Karena ini bukan sekedar kelas parenting ya. Sama sekali bukan. Dinamika antara ayah dan anak remaja ini sebenarnya adalah cerminan universal tentang bagaimana manusia merespons tekanan ekstrem dari lingkungannya. Ya, masuk akal. Kita akan melihat bagaimana stres yang tidak terkelola itu bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang nyaris tidak dikenali. Dan bagaimana orang di sekitarnya bisa tersedot ke dalam pusaran kelelahan emosional itu. Tepat sekali. Pemahaman tentang batasan psikologis ini adalah alat navigasi yang sangat berharga untuk segala jenis hubungan interpersonal yang Anda miliki saat ini. Baik itu dengan pasangan, rekan kerja, maupun keluarga Anda. Benar. Oke, mari kita mulai dari satu fenomena yang paling menonjol dari catatan kasus ini. Ada pola yang berulang di sini. Pola meledak di rumah itu ya. Iya, remaja ini keluar rumah, lalu dia berhadapan dengan berbagai tuntutan. Mungkin tekanan dari pekerjaan sampingannya, ekspektasi sosial, atau sekedar hiruk-pikuk kehidupan Jakarta yang serba cepat. Jakarta kan memang sangat menuntut ya secara mental. Sangat. Dan dia menyerap semua tekanan itu seharian penuh, menelannya rapat-rapat. Lalu ketika dia melangkah masuk kembali ke dalam rumah, Dia meledak. dia meledak. Dan ayahnya yang kebetulan ada di sana, yang mungkin cuma kebetulan sedang mencoba berinteraksi dengannya, Langsung menjadi sasaran tembak. betul, otomatis jadi sasaran kemarahan. Ayahnya ini disalahkan untuk hal-hal yang sama sekali di luar kendalinya. Ini kayak melihat sebuah bom waktu yang sengaja dibawa pulang. Hanya untuk diledakkan di ruang keluarga. Analogi bom waktu itu sangat tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi di level neurologis sebenarnya. Oh iya, bisa Anda jelaskan lebih detail soal neurologisnya? Boleh. Seringkali masyarakat melabeli perilaku semacam ini sekedar sebagai kenakalan remaja. Atau ya sekedar fase pemberontakan gitu? Label yang sangat umum ya di masyarakat kita. Betul. Padahal, jika kita telaah dari sudut pandang neuropsikologi, remaja ini sedang mengalami disregulasi emosi yang cukup parah. Disregulasi emosi. Ya, coba Anda bayangkan otak remaja itu ibarat sebuah bangunan yang sedang direnovasi. Bagian prefrontal cortex mereka, Itu area di otak depan kan? benar, area di otak depan yang berfungsi untuk berpikir logis, merencanakan dan mengendalikan impuls. Area itu belum sepenuhnya matang. Oke, jadi remnya belum pakem ya? Tepat sekali. Di sisi lain, amigdala mereka yang merupakan pusat emosi dan rasa takut itu justru sangat hiperaktif. Jadi ketika remaja ini dipenuhi stres dari luar, Amigdalanya membajak sistem otaknya. Dia tidak lagi bisa merespon situasi dengan logika. Dia benar-benar berada dalam mode bertahan hidup. wah, itu menjelaskan satu detail yang cukup mengganggu dari catatan ayahnya. Detail yang mana? Remaja ini sampai pada titik di mana dia mendistorsi fakta. Ah ya, saya ingat bagian itu. Dia menuduh ayahnya tidak memenuhi kebutuhan dasarnya. Padahal ayahnya ini memastikan segala kebutuhannya tersedia. Awalnya saya berpikir, apakah anak ini sengaja berbohong untuk menyakiti ayahnya? Tapi berdasarkan penjelasan Anda barusan, sepertinya ini bukan kebohongan yang direncanakan ya. Tepat. Ini bukan manipulasi jahat layaknya seorang kriminal. Terus apa dong? Ini adalah mekanisme pertahanan diri psikologis orang dewasa yang diterapkan secara keliru oleh otak yang sedang panik. Diterapkan secara keliru. Iya, ketika seseorang kewalahan oleh emosinya sendiri dan dia tidak tahu cara memprosesnya, otak mereka akan mencari cara untuk membuang rasa tidak nyaman itu. Memproyeksikannya keluar. Benar sekali. Cara paling cepat adalah dengan memproyeksikan kesalahan ke orang lain. Ayahnya menjadi kambing hitam karena secara bawah sadar, remaja ini tahu bahwa ayahnya adalah target yang paling aman. Target yang tidak akan membalas dengan kekerasan atau meninggalkannya. Tepat. Distorsi fakta itu adalah cara otaknya merasionalisasi kemarahan yang tidak beralasan tersebut. Dia butuh alasan logis untuk merasa marah. Betul. Jadi, otaknya menciptakan realitas alternatif di mana dia adalah korban dari ayahnya. Berbicara soal rasionalisasi yang keliru,
Ada ironi lain yang sangat menarik di sini. Tentang pekerjaannya, Iya, remaja ini kebetulan sudah mulai bisa menghasilkan sedikit uang dari pekerjaan sampingannya. dan karena uang tersebut, dia merasa memiliki ilusi kemandirian. Tepat sekali. Dia merasa sudah cukup dewasa, udah kayak menyelesaikan hidup gitu, dan tidak butuh arahan siapapun. Tapi realitas kesehariannya berbanding terbalik 180 derajat kan? Sangat berbanding terbalik. Ada satu contoh spesifik di sumber kita yang menurut saya sangat mewakili kekacauan ini. Soal paket itu ya. Ya, dia punya sebuah paket barang yang sudah siap dikirim, tugas yang sangat-sangat sederhana. Tapi paket itu dibiarkan tergeletak karena dia terus-menerus lupa atau menundanya. Padahal itu menyangkut pekerjaannya sendiri. Betul. Maksud saya, kita semua mungkin pernah menunda membalas email penting dan malah asyik scrolling media sosial. Tapi bagi remaja ini, kegagalan mengurus satu paket sederhana ini rasanya menunjukkan ada sistem yang benar-benar rusak di kepalanya. Anda menyentuh konsep yang sangat krusial di sini, yaitu apa yang dalam psikologi disebut sebagai executive functioning. Executive functioning, fungsi eksekutif. Iya. Bayangkan executive functioning ini sebagai seorang manajer proyek di dalam otak Anda. Oke, si manager project. Tugasnya adalah memilah mana tugas yang mendesak, mana yang bisa ditunda, dan bagaimana mengeksekusinya selangkah demi selangkah. Dan pada remaja ini, Stres kronis dan kelelahan mental itu secara harfiah melumpuhkan sang manajer proyek ini. jadi dia bukan sekedar males ya? Bukan, alih-alih sekedar malas, remaja ini sebenarnya kehilangan kapasitas navigasi prioritasnya. Wow! Dan bahayanya adalah, ketidakmampuan mengatur hal-hal sepele seperti mengirim paket ini merambat ke area yang menyangkut keselamatan nyawanya sendiri. Keselamatan nyawa, seperti mengonsumsi alkohol itu? Tepat, Karena ayahnya mencatat bahwa anak ini pulang dalam kondisi bau alkohol, terus dia langsung tidur, dan siklus itu terus berulang seolah-olah dia mengabaikan dampak jangka panjangnya terhadap tubuhnya sendiri. benar. Dan untuk melihat seberapa serius masalah alkohol ini, kita perlu melihat data makro. Data makro tentang alkohol di Indonesia. Iya. Secara nasional, konsumsi alkohol bukanlah kebiasaan mayoritas. Namun, justru karena ini bukan norma umum, penggunaannya pada remaja dalam kasus ini menunjukkan hal lain. Bahwa ini bukan sekedar coba-coba dalam lingkungan sosial yang biasa. Betul, ini melainkan sebuah strategi coping yang destruktif. Remaja ini menggunakan zat adiktif untuk mengebaskan rasa sakit mentalnya. Menumpulkan emosinya. Dan dari sisi sang ayah, ini pasti menciptakan ketakutan yang sangat kelam dan realistis ya. Ketakutan finansial dan medis sekaligus. Iya, bayangkan saja, ketakutan bahwa semua hasil jerih payahnya pada akhirnya hanya akan digunakan untuk membayar tagihan rumah sakit. Itu beban yang sangat berat. Rusak akibat ulahnya sendiri. Betul, itu adalah beban mental yang sangat masif untuk dipikul sendirian oleh si ayah. Sangat masif. Dan beban itu semakin terasa berat karena setiap upaya sang ayah untuk menjangkau anaknya selalu membentur tembok penolakan. Tembok komunikasi. Ya, tembok komunikasi ini adalah elemen yang paling membuat frustrasi dalam dinamika mereka. Setiap kali ayahnya mencoba memberikan masukan. Bahkan masukan yang paling netral sekalipun tentang kesehatan ya. Betul, respon otomatis remaja ini adalah sangat defensif. Kalimat seperti, jangan atur saya, atau tidak usah ikut campur, itu menjadi tameng standarnya. Tapi tunggu, jika otaknya menganggap semua nasihat sebagai ancaman, apakah ini berarti anak ini benar-benar tidak peduli? Atau dia sebenarnya sedang kewalahan? Itu pertanyaan yang bagus. Karena ada satu detail perilaku yang, Tentang kebiasaannya di kamar mandi, ya, ayahnya sering mempergoki remaja ini menggumam atau berbicara sendiri. Entah saat dia di kamar mandi atau ketika sedang berbaring di tempat tidur. Awalnya saya pikir ini hanya kebiasaan aneh. Tapi mengingat konteks besarnya, rasanya ini bukan sesuatu yang bisa diabaikan, kan? Anda benar sekali untuk tidak mengabaikan detail tersebut. Berbicara sendiri atau menggumam secara persisten dalam konteks isolasi dan penolakan sosial seperti ini bukanlah sekedar quirk atau kebiasaan unik. Lalu apa itu secara klinis? Dalam literatur klinis, ini adalah sinyal bahaya yang sunyi. Sinyal bahaya? Ya, ini seringkali merupakan manifestasi dari kecemasan ekstrim, di mana pikiran yang berlarian di dalam kepala atau racing thoughts. Otaknya tidak bisa diam. Betul. Menjadi begitu berisik sehingga tumpah menjadi gumaman fisik.
Ini bisa menjadi gejala awal dari depresi mayor atau gangguan kecemasan. Luar biasa. Dan untuk memahami bahwa ini bukan sekedar masalah satu keluarga, kita perlu melihat gambaran besarnya di Indonesia. Ada riset tentang ini? Ada sebuah riset komprehensif yang dikenal dengan nama survei I6HS. I6HS, singkatan dari apa itu? Indonesia National Adolescent Mental Health Survey yang dirilis tahun 2022. Oke, dan apa temuan dari survei tersebut? Survei itu mengungkapkan bahwa sekitar 34,9% remaja di Indonesia, Berapa jumlah jiwanya itu? ekuivalen dengan sekitar 15,5 juta jiwa. 15,5 juta. Ya, mereka mengalami setidaknya satu masalah kesehatan mental. Mayoritas dari belasan juta remaja ini bergelut dengan gangguan kecemasan dan depresi. Angka yang sangat besar. Namun, yang paling tragis dari data tersebut adalah betapa sedikitnya dari mereka yang mencari atau memiliki akses ke bantuan profesional. Jadi mereka menderita dalam diam. Jutaan anak ini menderita dalam diam. Dan keluarga mereka dibiarkan meraba-raba di dalam kegelapan, mencoba menyelesaikan masalah klinis dengan pendekatan moral atau kedisiplinan biasa. 15,5 juta jiwa. Itu berarti kasus yang sedang kita bedah ini benar-benar hanya puncak dari gunung es. Benar sekali. Dan ketika kita membicarakan penderitaan dalam diam, kita tidak bisa hanya memfokuskan lensa pada remajanya saja di sini. Sang ayah juga ikut menderita. Betul, sang ayah di sini juga merupakan korban dari situasi yang terus memburuk ini. Catatan ini dengan gamblang memperlihatkan seseorang yang telah mencapai titik didihnya. Dia sudah sangat lelah. Ayah ini lelah secara fisik, trauma oleh konflik harian yang tak berkesudahan, dan berada dalam tingkat stres yang melumpuhkan. Iya. Di matanya, sang anak sudah memiliki postur tubuh orang dewasa, suaranya sudah berat, tapi secara mental seolah tertinggal jauh di belakang. Dan ironisnya, Setiap kali ayah ini mencoba mengulurkan tangan untuk menolong, tangannya justru digigit melalui konflik terbuka. kondisi sang ayah ini membawa kita pada sebuah konsep penting yang sering terabaikan di masyarakat kita. Konsep apa itu? Parental burnout atau kelelahan pengasuhan kronis. Parental burnout. Ya, ini jauh melampaui rasa lelah biasa setelah seharian bekerja. Parental burnout adalah kondisi di mana stres jangka panjang dari pengasuhan benar-benar mengubah fisiologi tubuh orang tua. Mengubah fisiologi sampai ke tingkat hormon. Betul. Kelenjar adrenal mereka terus-menerus memompa hormon stres seperti kortisol, yang pada akhirnya memicu kelelahan ekstrim, perasaan terasing dari anak sendiri, dan perasaan gagal atau tidak kompeten yang mendalam. Ini berarti bukan sekedar perasaan emosional ya, tapi kondisi medis. Ini adalah kondisi psikologis dan medis yang tervalidasi. Jika dibiarkan, tekanan konstan ini bisa menyebabkan penyakit fisik kronis pada sang ayah. Wah, jadi kita berada dalam situasi di mana remajanya mengalami disregulasi emosi dan menolak bantuan, sementara ayahnya berada di ambang kolaps fisik dan mental akibat burnout. Situasi yang sangat kritis. Jika kita berhenti di sini, rasanya akan sangat menyesakan ya. Tapi untungnya, dari catatan yang sama, ada 5 langkah strategis yang bisa diimplementasikan. 5 langkah untuk mulai memutarbalikkan situasi ini. Mari kita urai kelima langkah pemulihan ini secara perlahan, karena saya rasa setiap langkahnya menyimpan kedalaman psikologis tersendiri. Silakan. Langkah pertama selalu terdengar klise, tapi nyatanya paling sulit dilakukan. Pakai masker oksigen Anda sendiri terlebih dahulu. Ya, analogi masker oksigen di pesawat terbang itu sangat akurat di sini. Kenapa begitu? Secara psikologis, emosi itu menular. Sistem saraf manusia saling berresonansi satu sama lain. Oh, co-regulation ya? Tepat. Jika seorang ayah mencoba menenangkan anaknya yang sedang meledak-ledak, tetapi ayah itu sendiri memiliki sistem saraf yang tegang, marah, dan burnout, Anak itu bisa merasakannya. anak tersebut secara instingtif akan merasakan ancaman. Jadi, ayah ini harus mengelola kesehatan mentalnya sendiri dulu, melalui istirahat, hobi, atau bergabung dengan kelompok dukungan. Hanya orang tua dengan sistem saraf yang reguler yang bisa membantu meregulasi emosi anaknya yang sedang kacau. Masuk akal. Anda tidak bisa memadamkan api kalau Anda sendiri terbuat dari kayu kering, kan? Tepat sekali analoginya. Lalu kita masuk ke langkah kedua. Membangun komunikasi dengan validasi, tanpa menghakimi. Disarankan agar orang tua lebih banyak mendengarkan dan menggunakan kalimat seperti, "Ayah paham kamu lagi kesal." Ya, validasi emosi. Tapi tunggu dulu, ini yang sering menjadi perdebatan. Jika anak itu jelas-jelas salah, misalnya dia mabuk atau mengabaikan kewajiban, bukankah memvalidasi emosinya sama dengan menyetujui perilaku buruknya?
Bagaimana cara memisahkan keduanya? Itu pertanyaan yang luar biasa penting. Memvalidasi emosi itu sama sekali tidak berarti menyetujui perilakunya. Coba jelaskan lebih jauh. Validasi adalah pengakuan bahwa perasaan yang dialami anak itu nyata bagi dirinya saat itu. Ketika Anda mengatakan, "Ayah melihat kamu sangat kewawahan hari ini." Anda sedang berbicara ke emosinya. Anda sedang berbicara langsung ke amigdala mereka yang sedang meradang. Memberitahunya bahwa tidak ada ancaman di sini. Oh oke, jadi menurunkan level ancamannya dulu. Begitu otaknya merasa aman dan dimengerti, barulah prefrontal cortex-nya, bagian logika yang kita bahas tadi, bisa aktif kembali. Kalau kita langsung marah-marah, Jika Anda langsung masuk dengan nasihat moral atau teguran, anak itu akan menganggapnya sebagai serangan dan kembali membangun tembok, "Jangan atur saya," tadi. jadi mulailah dari topik yang ringan, jalin kembali koneksi dasar manusia, baru kemudian bahas perilakunya. Benar. Oke, jadi redakan dulu alarm di otaknya, baru ajak berpikir rasional. Tepat. Langkah ketiga adalah menerapkan konsekuensi alami. Dikatakan bahwa orang tua harus membiarkan remaja ini merasakan dampak dari pilihan buruknya sendiri. Jika dia tidak mau mengatur jadwal, biarkan dia kacau. Iya. Tapi sejujurnya, konsep ini terdengar berisiko. Kalau konsekuensinya adalah merusak organ tubuhnya dengan alkohol atau membahayakan nyawanya, masa orang tua harus diam saja dan membiarkannya hancur? Tentu saja tidak. Disitulah letak batas tipis antara membiarkan konsekuensi alami terjadi dan melakukan pengabaian. Batasnya di mana? Konsekuensi alami bekerja dengan baik untuk hal-hal yang tidak mengancam nyawa. Contohnya kayak paket tadi ya. Betul. Misalnya tidak mau ngirim paket, biarkan dia menghadapi komplain dari pelanggannya. Kehabisan uang karena boros. Jangan bail out atau menalangi pengeluarannya. Biarkan dia merasakan rasa sakit dari ketidaknyamanan itu. Ya, namun ketika menyangkut keselamatan fisik yang permanen, pengawasan dan intervensi orang tua tetap wajib hukumnya. Konsekuensi alami tidak berlaku jika dampaknya adalah kerusakan permanen. Itu membawa kita ke langkah keempat, mendorong kemandirian secara bertahap. Kembali ke soal executive functioning atau manajer di dalam otak tadi yang sedang lumpuh. Ya, sang manajer yang burn out. Alih-alih terus-menerus memarahi, sang ayah bisa mencoba menggunakan sistem sederhana seperti membuat daftar prioritas harian secara kolaboratif. Betul. Ini bukan tentang mendikte, tapi tentang menjadi manajer eksternal sementara sampai otot perencanaan di otak si remaja kembali kuat. Perlahan-lahan menyerahkan kendali kesehatannya kembali ke tangannya sendiri. Tepat sekali. Ini adalah rehabilitasi kognitif dalam skala rumahan. Namun, Iya, jika semua 4 langkah awal ini sudah dicoba dan tidak ada perubahan signifikan, apalagi jika penggunaan zat adiktif, gejala kecemasan ekstrim, dan gumaman-gumaman tadi semakin memburuk, maka kita masuk ke langkah kelima. mutlak. Langkah kelima adalah bantuan profesional. Membawa masalah ini ke pihak ketiga yang netral bukanlah sebuah kegagalan, melainkan langkah strategis yang paling cerdas. Sangat cerdas. Dokumen kita menyebutkan beberapa opsi konkret yang ada di Indonesia. Tidak semua harus berujung pada klinik swasta yang mahal, kan? Benar. Ada fasilitas seperti puskesmas yang kini memiliki layanan psikologi. Ada rumah sakit jiwa juga. Atau bahkan program dari panti rehabilitasi sosial. Saya tertarik dengan opsi rehabilitasi sosial ini. Mengapa pendekatan holistik di tempat seperti itu bisa efektif bagi remaja yang sudah terbiasa dengan lingkungan yang toksik? Karena seringkali lingkungan rumah tangga yang sudah dipenuhi oleh sejarah konflik panjang itu akan menjadi pemicu stres itu sendiri. Lingkungannya sendiri yang jadi pemicu ya? Betul, tidak peduli seberapa keras sang ayah mencoba berubah, bau rumah, nada suara tertentu, atau bahkan ruangan tertentu bisa memicu trauma masa lalu bagi anak tersebut. Menarik remaja itu keluar dari rutinitas dan lingkungan yang merusak itu. Tepat. Di sana, mereka diberikan struktur harian yang ketat namun suportif. Mereka harus berinteraksi dengan figur otoritas yang baru dan netral sehingga memutus siklus permusuhan lama. Ini memberikan semacam tombol reset bagi otak remaja tersebut ya? Iya, untuk menyadari tanggung jawab atas dirinya sendiri tanpa bayang-bayang konflik dengan orang tuanya. Luar biasa. Jadi kalau kita tarik benang marah dari semua diskusi kita hari ini, menghadapi remaja yang sedang berada di titik terendahnya, dengan segala perilaku destruktif dan penolakannya, sama sekali bukan berarti sang ayah telah gagal mendidik anaknya. Bukan kegagalan. Ini adalah sebuah fase transisi neurologis dan psikologis yang luar biasa kompleks.
Meminta bantuan, baik ke psikolog, psikiater, atau institusi pembinaan, adalah bukti dari kasih sayang yang rasional. Betul. Dan pesan utama untuk Anda yang mendengarkan adalah mengelola hubungan antar manusia akan selalu menuntut tarian yang rumit antara empati yang dalam tanpa syarat dan penerapan batasan atau boundaries yang tak tergoyahkan. Benar. Dan sebelum kita berpisah dari sesi ini, saya ingin menantang Anda yang sedang mendengarkan dengan satu perspektif baru. Perspektif apa, Ripro? Perspektif yang mungkin memutarbalikkan cara Anda melihat seluruh kasus ini. Kita sudah membahas panjang lebar tentang betapa lelahnya sang ayah menghadapi amukan dan penolakan anaknya di rumah. Iya. Namun, coba pikirkan paradoks ini. Jika seorang anak remaja merasa bahwa rumah adalah satu-satunya tempat di mana mereka berani meledak, Berani marah? marah dan menunjukkan sisi terburuk dan paling rentan dari diri mereka, apakah itu berarti sang ayah di balik semua rasa burnout yang menyiksanya sebenarnya telah berhasil menciptakan satu-satunya ruang aman tanpa syarat bagi anaknya? Wah. Bagaimana jika, pada hakikatnya, sisi terburuk manusia hanya berani ditunjukkan kepada orang yang paling mereka percayai tidak akan pernah meninggalkan mereka? Sebuah ruang aman untuk hancur, karena mereka tahu ada seseorang yang akan tetap berdiri di sana untuk mereka. Pemikiran yang luar biasa untuk mengakhiri diskusi ini. Itu adalah sesuatu yang sangat patut Anda renungkan. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Anda karena sudah menginvestasikan waktu Anda untuk bergabung dalam eksplorasi mendalam hari ini. Teruslah mencari tahu, tetaplah kritis, dan jangan pernah lelah merawat keingintahuan Anda tentang bagaimana manusia bekerja. Sampai jumpa di bedah materi kita yang selanjutnya.